Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usama Al-Jurais dari kelas MBS 6I dengan nomor induk mahasiswa 205211282. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan studi kelayakan bisnis dalam lingkup yaitu bisnis plan untuk memenuhi tugas akhir yaitu tugas UAS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terkait dengan bisnis plan yang akan saya paparkan yaitu mengenai usaha di bidang makanan, yaitu makanan tradisional. Sejarah dari usaha ini yaitu pelestarian pangan tradisional menjadi salah satu kegiatan yang harus dikembangkan dalam era modernisasi saat ini. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pangan lokal yang di daerahnya masing-masing. Pemerintah saat ini mengupayakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan atau P2KP berbasis sumber daya lokal dengan tujuan agar masyarakat mulai ikut serta dalam program ketahanan pangan lokal. Hal ini juga telah diatur dalam Perpres nomor 22 tahun 2009 terkait diversifikasi pangan lokal. Penelitian oleh Ari Sindi tahun 2022. Camilan tradisional seringkali memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan yang unik dan khas. Camilan tradisional biasanya dibuat dengan resep yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan menggunakan bahan alami yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Oleh karena itu, camilan tradisional memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari camilan modern yang dihasilkan secara massal. Camilan tradisional juga memiliki potensi sebagai bisnis karena memiliki target pasar yang jelas dan khas. Dengan pertimbangan fenomena tersebut, pendirian bisnis camilan tradisional Jepang sangatlah cocok dan potensial untuk dilakukan dengan menggunakan kualitas produk yang benar-benar diutamakan, melakukan inovasi produk yang berproses dengan mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Tanpa inovasi, konsumen akan bosan dengan melihat produk camilan yang hanya itu-itu aja. Kemudian untuk ide usaha camilan tradisional Jepang Bintang Sofan ini memfokuskan pada cita rasa original dengan penggunaan perasa yang alami dan menyehatkan yang cocok dikonsumsi untuk semua kalangan. Kemudian peluang dari produk camilan ini sangat bagus karena dengan bentuk kemasan dan ukuran yang berbeda jauh lebih menarik, dan penyajian produk yang ukurannya lebih besar dari produk lain yang sama memberikan kesan yang berbeda kepada konsumen. Kemudian keadaan pesaing. Ada banyak pesaing yang menjual produk camilan tradisional, oleh sebab itu harus selalu membuat inovasi terhadap produk, misalnya dengan menambah varian rasa yang baru. Kemudian keunggulan produk. Keunggulan dari produk camilan tradisional ini adalah ukuran kemasan yang besar dan cita rasa yang digunakan berasal dari bahan alami. Kemudian manfaat. Melatih jiwa entrepreneurship mahasiswa dalam hal ini sebagai perintis usaha, serta meningkatkan dan mengembangkan inovasi kreativitas mahasiswa dalam menjalankan usaha bisnis camilan tradisional. Kemudian tujuan dari camilan tradisional Bintang Sofan adalah melestarikan warisan tradisional dalam produk makanan, khususnya menciptakan produk yang bermutu tinggi yang mampu bersaing dengan produk makanan modern sehingga minat beli makanan tradisional tidak kalah saing. Kemudian visi menjadi produk makanan tradisional yang bermutu, berkualitas tinggi, unggul dan mampu bersaing. Misi memproduksi camilan yang enak, sehat dan digemari masyarakat. Kemudian mengenalkan produk tradisional ke ranah internasional. Dan yang terakhir misinya yaitu melestarikan warisan Nusantara. Kemudian analisis masa depan. Yang pertama ada situs pasar, yaitu kembalinya tren di masyarakat yang lebih memilih mengonsumsi makanan tradisional yang lebih menyehatkan, harga yang lebih murah dan sangat ramah di kantong. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pemasaran yang efektif dengan branding yang kuat dan promosi yang efektif. Kemudian inovasi dalam hal penjualan yang mudah dan tidak ribet dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian C, selera masyarakat. Camilan tradisional Jepang Bintang Sofan memberikan daya tarik yang berbeda dari produk yang sama. Varian yang bermacam-macam akan menggugah selera masyarakat.
D. Daya beli. Harga camilan ini menjadi faktor kunci dalam daya beli konsumen. Tingkat persaingan dalam bisnis camilan tradisional ini juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian analisis pesaing, yaitu ada 2 toko juga dari Jipang Sinarmas Ngawi dan Brondong Kepel Ngawi. Produknya yaitu camilan seperti halnya tadi camilan Jipang. Harganya kalau di 2 toko tersebut Rp500. Kemudian program promosinya yaitu terjun langsung ke lapangan. Keunggulannya varian rasa dan warna yang banyak. Ini dari toko Jipang Sinarmas. Kemudian yang Brondong Kepel itu keunggulannya produk yang besar. Jadi produk yang disajikan, yang dijual itu ukurannya besar-besar. Kemudian kelemahannya dari pertama yaitu Jipang Sinarmas ini kurang varian bahan dasar, hanya menggunakan beras. Kemudian untuk Brondong Kepel Ngawi kemasan yang kurang rapi. Kemudian analisis SWOT, kekuatan camilan tradisional Jipang memiliki keunikan dalam bahan dasar yang digunakan. Dengan menggunakan bahan baku yang sehat dan tradisional akan menjamin mutu yang tinggi. Kemudian peluang meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan telah meningkatkan minat konsumsi makanan yang sehat. Produk ini adalah salah satu yang direkomendasikan menjadi camilan keluarga yang tepat. Kelemahan produk camilan tradisional Jipang ini sangat rentan dengan cepat hilangnya rasa yang originalnya dikarenakan penyajian produk dengan ukuran yang besar menyebabkan lamanya masa habis ketika memakannya, yang membuat produk tersebut terkena angin luar dan cita rasa pudar. Kemudian ancaman pasar, produk memiliki persaingan yang kuat baik dari varian rasa dan kemasan yang disajikan. Kemudian mudah bosannya terhadap produk makanan yang satu ini dikarenakan terkesan ketinggalan zaman. Kemudian rencana pemasaran, segmentasi pasar meliputi remaja, dewasa, dan lanjut usia, baik mahasiswa, karyawan, dan pekerja umum. Kemudian segmentasi psikografi, pecinta produk yang istimewa dan memiliki keunikan, konsumen yang mencari produk yang kreatif dan kesadaran budaya. C. Segmentasi geografis, lokasi di Kecamatan Mantingan, wilayah yang kepadatan penduduk. Kemudian segmentasi perilaku, konsumen yang senang mengenal produk camilan tradisional, pelanggan yang gemar membeli produk. Kemudian ada target pasar. Kemudian ada positioning. Setelah itu ada strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang ketiga ada flash, ada people, ada proses, ada physical evidence. Selanjutnya yaitu rencana organisasi dan manajemen. Nama camilan tradisional Jipang Bintang Sofan. Nama pemilik Usama Al-Jurais. Alamat usaha Keranjang RT 4 RW 6 Mantingan Ngawi Jawa Timur. Bentuk badan usaha UMKM, jumlah SDM 4. Struktural yaitu saya sendiri sebagai General Manager, di bawahnya ada manajer perpasaran, manajer keuangan, manajer produksi dan operasi. Kemudian ada rencana produksi dan operasi, meliputi dimensi produk, manfaat dan kegunaan produk, rencana proses produksi, rencana kebutuhan bahan baku dan peralatan, dan tenaga kerja. Kemudian rencana keuangan tertera. Kemudian menghitung HPP dan menghitung harga jual juga sudah tertera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.